Selamat datang, di depan saya ada ZTE Blade 8 Sublimia, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi ketika Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda seharusnya melihat layar yang pada dasarnya sama dengan yang ada di sisi saya. Nah, di sini Anda bisa memilih bahasa yang diinginkan, dan kemudian pilih. Mulai setelah Anda memilih sekarang saya akan menunjukkan satu hal. Proses pengaturannya akan sedikit berbeda untuk saya. Karena perangkat saya saat ini terkunci, yang berarti saya perlu memverifikasi kunci layar atau akun Google yang sebelumnya digunakan sebelum melakukan reset. Biasanya, jelas ketika perangkat masih baru, Anda tidak akan melihat itu sama sekali. Dan Anda bisa mengatur ini dengan melewatkan hal-hal seperti misalnya memasukkan kartu SIM yang akan saya lakukan sekarang. Dan Anda juga bisa melewatkan menghubungkan ke Wi-Fi dengan mengklik di sini lewati. Tapi karena perangkat ini terkunci untuk saya terpaksa harus menghubungkan ke akun Google. Dan bukan hanya akun Google, tapi jelas juga harus terhubung ke jaringan Wi-Fi. Sekarang saya juga ingin menunjukkan bahwa jika Anda memilih untuk melewatkan memasukkan kartu SIM dan tidak menghubungkan ke Wi-Fi, maka kemungkinan besar Anda akan mendapatkan pop-up memberitahukan Anda bahwa beberapa hal, seperti misalnya tanggal dan waktu, tidak akan diatur secara otomatis. Yang berarti bahwa ketika Anda melewatkan menghubungkan ke jaringan, itu mungkin adalah hal yang akan Anda lihat, tanggal dan waktu. Jadi Anda bisa mengaturnya. Ya, selain itu, Anda tidak akan bisa terhubung ke akun Google selama proses pengaturan, dan Anda juga tidak akan memiliki opsi untuk mengembalikan aplikasi dan data dari cadangan Google. Selama proses pengaturan, semua itu bisa diubah nanti setelah Anda terhubung ke jaringan. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Konsil sekarang setelah Anda memilih tanggal dan waktu, dengan asumsi Anda tidak terhubung ke internet, Anda akan mendapatkan halaman ini di sini, salin aplikasi dan data. Dan ini pada dasarnya menggunakan perangkat lain, dan ini muncul terlepas dari apakah terhubung ke jaringan atau tidak. Dan ini adalah bagian di mana saya perlu memverifikasi kunci layar yang digunakan pada perangkat sebelum reset. Dan selanjutnya kita memiliki laman masuk Google. Sekarang ini sepenuhnya opsional dan Anda juga akan melihatnya di sisi Anda. Dan Anda bisa terhubung ke akun Google Anda jika Anda mau, atau Anda bisa melewatkannya jika Anda tidak ingin terhubung. Selanjutnya, kita akan memiliki layanan Google seperti lokasi, pemindaian, dan pengiriman data pengguna, serta data diagnostik. Anda bisa mematikan semua itu, tapi ini dari Google. Jadi saya cukup yakin saklar ini tidak melakukan apa-apa selain menggoda kita. Lagi pula, ini adalah Google. Mereka akan mendapatkan data mereka entah bagaimana. Bagaimanapun, lanjut ke halaman berikutnya, kita harus memilih browser dan mesin pencari Anda. Kita tinggal pilih berikutnya. Anda ingin mengklik browser manapun yang ingin Anda gunakan. Dari daftar ini, jadi pilih manapun yang Anda mau. Saya akan memilih Vivaldi. Apapun itu, saya belum pernah melihatnya. Tapi mungkin masih lebih baik daripada Google. Dan selanjutnya, Anda bisa memilih mesin pencari Anda, yang daftar ini sebenarnya sedikit lebih pendek, dan juga kurang beberapa mesin pencari. Tidak bisa membayangkan kenapa. Bagaimanapun, klik apapun yang Anda mau. Selanjutnya, kita memiliki wallpaper harian. Nah, ini sepenuhnya terserah Anda jika Anda ingin menggunakan ini atau tidak. Apa yang dilakukannya pada dasarnya adalah berputar melalui berbagai wallpaper yang dimiliki wallpaper harian, menggantinya setiap hari. Secara pribadi, saya bukan penggemar wallpaper acak. Saya lebih suka mengatur sendiri. Dan lebih suka menyimpannya secara permanen daripada hanya menggantinya. Jadi ini bukan sesuatu untuk saya. Tapi jika Anda mau, Anda bisa langsung memilih terima di sini. Saya akan memilih berikutnya tanpa menyetujui ini. Selanjutnya, kita memiliki kebijakan privasi. Anda bisa membaca dengan tepat apa yang Anda setujui. Anda bisa melihat lebih banyak dengan mengklik teks biru, kebijakan, privasi. Pembaruan sistem, tapi pada akhirnya tinggal pilih setuju. Selanjutnya, kita memiliki kontrol printer yang sebenarnya tidak terlalu relevan bagi saya, keamanan perangkat. Di sini Anda bisa memilih pengenalan wajah, sidik jari, pola pena, atau kata sandi. Jika Anda berencana untuk menggunakan pengenalan wajah atau sidik jari, Anda selalu perlu mengatur kunci layar, biometrik, alias wajah atau sidik jari tidak selalu 100% dapat diandalkan. Jadi di saat-saat di mana Anda tidak bisa membuka kunci perangkat Anda dengan salah satu dari itu, entah karena alasan yang tidak jelas, itu akan meninggalkan Anda dengan PIN, pola, kata sandi yang jelas akan fungsi. Atau Anda bisa saja tidak melindungi perangkat Anda sama sekali, meskipun saya tidak merekomendasikan ini, inilah yang akan saya lakukan. Navigasi sistem, pilih yang mana yang Anda suka. Saya pribadi suka navigasi dengan gerakan, tapi jika kamu adalah tombolnya, sekarang kamu bisa memilih opsi ini. Dan ini pada dasarnya menyelesaikan proses pengaturan. Jadi, pilih mulai, lanjutkan.
Dan karena alasan bodoh, jika kamu tidak ingin menginstal salah satu dari aplikasi ini, alih-alih memberikan opsi batal, kamu perlu menghapus centang semua aplikasi tersebut, dan kemudian kamu bisa membatalkan karena desain yang hebat, ya batal. Nah, itu dia, dan inilah dia. Jika kamu merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan suka, berlangganan, dan terima kasih telah menonton.